Jalan Tol Pemakjulan Jokowi, penulis Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Jalan panjang Jokowi dalam dramaturgi panggung politik nyata pelanggaran konstitusional itu mulai menuai tulah dan getahnya. Kepemilikan kekuasaan Jokowi yang semakin terlalu overpower, keniscayaan menunjukkan menimbulkan kekuasaan keterlaluan, ketersesatan, dan kebablasan. Momen abuse of power, penyimpangan kekuasaan Jokowi itu kentara semakin dipertontonkan ketika semakin mendekati keberakhiran kekuasaannya. Mencirikan Jokowi bak gurita raksasa yang serakah dan rakus, menjulurkan banyak tentakel beracun melumpuhkan konstitusi untuk melenggangkan kekuasaannya. Perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, menunda pemilu di Pilpres 2024 alih-alih demi kepentingan untuk tujuan perpanjangan juga. Membentuk hereditas kekuasaannya dengan boneka kroni dan koloninya. Cawe-cawe politik turut mempengaruhi penentuan koalisi partai dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan terakhir, yang paling menggila, pencalonan Gibran sebagai cawapres paslon presiden Prabowo Subianto. Hebatnya memang sudah direkayasa pembentukan paslon ini menjelang waktu kritikal detik-detik akhir jelang pendaftaran ke KPU. Meski Gibran tidak hadir, tiba-tiba seluruh anggota Partai Koalisi Indonesia Maju serempak mendeklarasikannya. Seiring kemudian keluarnya keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi perihal perubahan batasan usia minimal paslon presiden. Iya, tak akan ada semulus skenario dan rekayasa pencalonan Gibran itu bila mana tak ada pengaruh dan campur tangan Jokowi. Juga bila mana tak ada Anwar Usman pamannya selaku ketua MK. Maka jelas proses pengkarbitan atau pencangkokan Gibran itu tak lain dan tak bukan adalah hasil legitimasi dan hegemoni kekuasaan betapa kotornya perselingkuhan dan persekongkolan politik dinasti. Sekaligus menandai telah lahir kekuasaan dinasti politik baru Jokowi Gibran Anwar Usman yang bakal mencoreng-moreng tatanan demokrasi ke depan dengan hanya tersisa literasi dan narasi di Indonesia. Selamat tinggal demokrasi. Tetapi pertanyaan krusial yang paling substansi dan urgensi adalah apakah artinya dari terjadinya peristiwa kuasi politik kekuasaan yang serba berkeselebatan dalam pencalonan Gibran itu? Jelas sebagai pemaksaan, ketergesaan, dan ketermendesakan betapa ambisi besar kekuasaan politik dinasti dimainkan. Koherensi relasinya itu berarti tindakan tuntutan hukum harus pula berkecepatan sangat tinggi setelah terbuka pintu gerbang jalan tol bebas hambatan bagi Majelis Kehormatan MK yang dibentuk baru untuk tujuan mengembalikan marwah dan martabat serta kepercayaan rakyat terhadap MK harus sesegera mungkin bersidang mengambil keputusan. Setelah adanya indikasi nyata-nyata betapa begitu tebal dan pekatnya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman berakibat pemecatan jabatannya dan Gibran dibatalkan pencalonannya serta langsung dan otomatis pemakjulan Jokowi. Adanya jalan tol perubahan konstelasi di DPR setelah Masinton Pasaribu dan fraksi PDIP di dalam sidang paripurna, DPR mengusulkan perlu diajukan hak angket sebagai upaya penyelidikan adanya pasal-pasal nomenklatur perbuatan pelanggaran melawan hukum terhadap Undang-Undang KUHP Pidana Umum tentang tindakan dan perbuatan kejahatan kriminal nepotisme. Dan itu sudah dapat dipastikan akan didukung dan mendapatkan dukungan fraksi-fraksi lainnya di DPR. Terlebih dengan lokomotif PDIP beranggota jumlah kursi terbesar. Juga adanya pintu tol percepatan konstelasi semakin menyeruaknya gerakan People Power yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh komunitas petisi 100, demo-demo pengadilan jalanan oleh para mahasiswa, serikat buruh, komunitas emak-emak, ormas-ormas Islam, profesi dan ormas kebangsaan dan lain sebagainya.
atau melalui konstelasi jalan tol lain yang belum pernah termunculkan, yaitu pernyataan referendum nasional mosi tidak percaya yang sudah pasti bisa diinisiasi oleh DPD DPR mempresentasikan usulan seragam dan serentak dari seluruh daerah-daerah di Indonesia. Belum lagi masih tengah berjalan proses persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah palsu. Akhirnya seluruh jalan tol itu mengarah dan bermuara ke satu titik pintu masuk DPR MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa untuk menetapkan pemakzulan dan pemberhentian Jokowi sebagai presiden.